Boleh, silakan Steffi minta tolong jadi moderator. Bisa dimulai. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengikuti mata kuliah pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kelompok 9 untuk mempresentasikan eh, hasil diskusinya. Kepada kelompok 9 disilakan. Mohon maaf, kelompok 8. Iya, kelompok 8. Maaf. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan moderator. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bumi dan alam semesta. Boleh di next, ma'am. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita menuju ke materi yang pertama, yaitu alam semesta. Alam semesta yang juga dikenal sebagai jagat raya mencakup segala sesuatu yang ada, mulai dari materi dan energi hingga ruang dan waktu. Dalam konteks astronomi, istilah ini mencangkup seluruh galaksi, bintang, planet, serta berbagai fenomena astronomis lainnya. Yang kedua, proses terbentuknya bumi. Bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dari awan, gas, dan debu di ruang angkasa yang dikenal sebagai nebula. Proses ini dimulai dengan kondensasi materi menjadi planetesimal yang kemudian bergabung untuk membentuk planet kita. Lanjut ke teori-teori kosmologi. Yang pertama yaitu teori Big Bang yang menjelaskan bahwa alam semesta itu dimulai dari ledakan besar yang menyebabkan ekspansi, dan yang kedua itu teori steady state yang mengusulkan bahwa alam semesta tidak memiliki awal atau akhir. Ia selalu dalam keadaan stabil dengan pembentukan materi baru secara terus-menerus. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya langsung saja materi berikutnya yaitu galaksi dan struktur alam semesta. Galaksi merupakan kumpulan bintang besar yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi Bima Sakti adalah galaksi tempat kita berada, yang terdiri dari sekitar 100 hingga 400 miliar bintang. Selain Bima Sakti, terdapat galaksi Andromeda yang merupakan galaksi terdekat dengan jarak sekitar 2.537 juta tahun cahaya. Galaksi dapat diklarifikasikan menjadi beberapa bentuk, yaitu spiral, elips, dan tidak beraturan. Galaksi Bima Sakti sendiri memiliki diameter sekitar 100.000 tahun cahaya dan terdiri dari berbagai komponen seperti bintang muda, bintang tua, dan gas antar bintang, serta debu kosmotik. Materi berikutnya yaitu bintang dan matahari. Bintang adalah objek langit yang memancarkan cahaya melalui fusi nuklir yang terjadi di intinya. Matahari adalah bintang terdekat dengan bumi dan merupakan sumber utama bagi kehidupan di planet kita. Dengan diameter sekitar 1,4 juta kilometer, matahari terdiri dari sekitar 74% hidrogen dan 24% helium.
Proses fusi nuklir di inti matahari menghasilkan energi dalam bentuk cahaya dan panas yang memungkinkan adanya kehidupan di bumi. Tanpa keberadaan matahari, suhu di bumi akan sangat rendah, sehingga tidak memungkinkan adanya air dalam bentuk cair. Materi berikutnya yaitu sistem tata surya. Sistem tata surya terdiri dari matahari dan 9 planet beserta satelit-satelitnya. Planet-planet ini berputar mengelilingi matahari dalam orbit berbentuk elips. Berikut adalah urutan planet berdasarkan jarak dari matahari. Yang pertama yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan terakhir Neptunus. Ada juga Pluto, namun Pluto merupakan planet yang dianggap sebagai planet kerdil. Untuk materi berikutnya, saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Oke, mungkin teman saya belum join di kelas. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu keberadaan bumi Ada. Oke, oke. Baik, saya akan menjelaskan sedikit dari 3 poin materi terakhir, yaitu yang pertama, keberadaan bumi dalam kosmologi. Bumi sebagai salah satu planet dalam sistem tata surya memiliki posisi yang unik dalam konteks kosmologi. Sebagai tempat tinggal bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, pemahaman mengenai keberadaan bumi sangat penting untuk memahami hubungan antara kehidupan di bumi dan kondisi kosmik secara keseluruhan. Poin selanjutnya yaitu ekosistem bumi. Ekosistem bumi terdiri dari berbagai komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik atau benda mati yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Keberadaan air dalam bentuk cair merupakan salah satu faktor utama yang mendukung kehidupan di bumi. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara kehidupan dan kosmos. Kehidupan di bumi tidak terlepas dari kondisi kosmik seperti jarak bumi terhadap matahari dan komposisi atmosfernya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih buat kelompok 8 yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut ke kelompok 9. Untuk mempersingkat waktu, kepada kelompok 9 dipersilakan. Oh, langsung lanjut ini, Mem. Langsung lanjut kelompok 9. Ya, silakan dilanjut langsung. Baik, saya dari kelompok 9. Saya dari kelompok 9, Al-Fatih Ramadan, Abdul Razak, dan Erlita Al-Fadika akan membawakan materi tentang kedudukan bumi dalam sistem planet. Ya, okay. Baik.
pembahasan pertama yaitu posisi bumi dalam tata surya. Baik, selanjut. Posisi bumi dalam tata surya. Bumi adalah planet ketiga dari matahari, terletak di antara Venus dan Mars dan memiliki jarak rata-rata sekitar 149,6 juta kilometer dari bintang. Jarak ini menyebabkan bumi berada di lokasi yang dikenal sebagai zona layak huni, yang merupakan daerah ini sekitar bintang yang cukup hangat untuk mengizinkan air berada dalam bentuk cair, namun tidak terlalu panas hingga membuat air menguap. Bumi adalah salah satunya planet dalam tata surya yang dikenal memiliki air cair, elemen kunci dalam mendukung kehidupan. Selain itu, bumi berada pada jarak yang serasi dengan matahari dan planet lain di tata surya, yang berarti, teman-teman, suhu di planet kita relatif mendekam. Jika bumi berada lebih dekat dengan bintang, suhu permukaan akan terlalu panas. Dan jika bumi berada di posisi yang lebih jauh dari matahari, seperti Mars, dapat membuat air membeku. Nah, masih ada banyak lokasi optimal dan variabel dalam tata surya sehingga bumi menjadi stabil. Bahkan ketika beberapa planet lain ada di sekitar. Nah, bumi dilindungi dari impact benturan asteroid dan benda langit lainnya berukuran besar oleh planet Jupiter. Jadi planet Jupiter ini dia memiliki peran penting untuk menjaga asteroid untuk dalam menabrak ke bumi gitu, yang memiliki gravitasi yang sangat kuat dan bertindak sebagai semacam pelindung kita. Nah, jadi bisa dibilang ini Jupiter ini berupa pelindung bumi gitu. Jadi lanjut, gravitasi Jupiter mendeviasi atau menarik banyak asteroid yang bisa menabrak bumi. Karena planet ini dari ratusan juta gambaran umat manusia hanya enggan bisa bertahan karena letaknya yang aman. Yang dalam kutip aman ini. Nah, itu tadi materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan lanjut pada bagian B. Nah, karakteristik orbit bumi. Orbit bumi memiliki bentuk elips dengan eksentrisitas yang sangat rendah, yang berarti hampir menyerupai lingkaran sempurna. Eksentrisitas rendah ini penting karena memungkinkan bumi menerima distribusi energi matahari yang relatif merata sepanjang tahun, yang berdampak pada stabilitas iklim dan perubahan musim yang teratur. Jarak bumi dari matahari berkisar antara 147 juta kilometer saat berada di titik terdekat atau perihelion, dan 152 juta kilometer pada titik terjauh atau aphelion. Perbedaan kecil ini menghasilkan perubahan musim yang moderat, tidak ekstrim seperti yang mungkin terjadi pada planet dengan orbit yang lebih elips. Salah satu karakteristik penting orbit bumi adalah kemiringan sumbu rotasi bumi sebesar 23,5 derajat terhadap bidang orbitnya. Kemiringan ini bertanggung jawab atas terjadinya pergantian musim karena sepanjang tahun bagian yang berbeda dari bumi menerima jumlah sinar matahari yang berbeda. Ketika belahan bumi utara miring ke arah matahari, wilayah ini mengalami musim panas, sementara belahan bumi selatan mengalami musim dingin, dan sebaliknya. Variasi musim ini sangat penting bagi perkembangan ekosistem di bumi, yang beradaptasi dengan perubahan suhu dan durasi siang malam. Selain itu, orbit bumi yang stabil juga membantu menghindari perubahan suhu yang drastis yang dapat mengganggu ekosistem. Jika orbit bumi terlalu elips, suhu di bumi akan sangat fluktuatif
dengan periode panas yang ekstrim dan dingin yang ekstrim. Oleh karena itu, orbit elips yang hampir melingkar ini menjadi salah satu faktor kunci yang mendukung kehidupan di bumi dengan menjaga kestabilan iklim dan ekosistem. Oke, kita masuk di bagian C. Interaksi bumi dengan benda langit lainnya. Bumi memiliki interaksi yang signifikan dengan beberapa benda langit, terutama matahari dan bulan. Kedua objek ini memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan alam dan fenomena-fenomena penting yang terjadi di bumi. Matahari adalah sumber utama energi bagi bumi. Cahaya dan panas yang dihasilkan oleh matahari tidak hanya mendukung proses fotosintesis di tumbuhan, tetapi juga mengatur suhu permukaan bumi, sehingga memungkinkan terjadinya cuaca dan iklim yang mendukung kehidupan. Gravitasi matahari juga menjaga bumi tetap dalam orbitnya, memastikan stabilitas jarak dan posisi bumi di tata surya. Jika bumi terlalu jauh atau terlalu dekat dari matahari, kehidupan seperti yang kita kenal akan sulit untuk bertahan. Selain itu, aktivitas matahari seperti badai matahari juga dapat mempengaruhi medan magnet bumi dan berdampak pada sistem komunikasi serta kondisi atmosfer. Bulan, di sisi lain, memiliki pengaruh signifikan terhadap bumi melalui efek gravitasi yang dihasilkannya. Gravitasi bulan menyebabkan fenomena pasang surut air laut yang terjadi secara berkala di bumi. Pasang naik dan pasang surut ini memainkan peran penting dalam ekosistem laut dan pergerakan air di seluruh planet. Selain itu, interaksi gravitasi antara bumi dan bulan secara perlahan memperlambat rotasi bumi, yang menyebabkan panjang hari di bumi bertambah sekitar 1,7 milidetik per abad. Bulan juga membantu menjaga stabilitas sumbu rotasi bumi, yang berperan penting dalam menjaga pergantian musim yang teratur. Interaksi ini membuat bumi tetap stabil dalam hal rotasi, orbit, serta distribusi energinya, dan mendukung kehidupan melalui berbagai fenomena alam yang dipengaruhi oleh matahari dan bulan. Tanpa interaksi ini, kondisi di bumi akan sangat berbeda dan mungkin tidak akan mendukung kehidupan seperti yang kita kenal saat ini. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu poin dari materi yang menjadi alasan mengapa bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui mendukung kehidupan, yaitu faktor-faktor yang mendukung kehidupan di bumi. Saya akan membahas 4 faktor utama yang membuat bumi menjadi tempat yang ideal bagi kehidupan. Yang pertama itu keberadaan air dalam bentuk cair. Air adalah elemen penting bagi kehidupan. Letak bumi di zona laikunik memungkinkan air tetap berada dalam bentuk cair. Air ini mendukung proses biologis seperti metabolisme pada makhluk hidup dan fotosintesis pada tumbuhan. Sekitar 71% permukaan bumi ditutupi oleh air, terutama dalam bentuk lautan. Lautan ini tidak hanya menjadi habitat bagi banyak organisme, tetapi juga mengatur iklim global dengan menyerap dan mendistribusikan panas. Poin kedua yaitu atmosfer yang mendukung kehidupan. Atmosfer bumi terdiri dari campuran gas yang unik, yaitu 78% nitrogen, 21% oksigen, dan gas lain seperti karbon dioksida. Oksigen sangat penting untuk respirasi, sementara nitrogen menjadi stabilitas atmosfer. Atmosfer juga berfungsi sebagai selimut alami yang menjaga suhu bumi stabil melalui efek rumah kaca. Selain itu, lapisan ozon di atmosfer melindungi kita dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Poin ketiga, medan magnet bumi. Medan magnet yang dihasilkan oleh inti besi cair bumi berfungsi sebagai pelindung dari partikel bermuatan tinggi yang disebut angin matahari. Tanpa medan magnet ini, angin matahari dapat merusak lapisan ozon dan mengikis atmosfer kita. Medan magnet juga menciptakan fenomena aurora yang menjadi salah satu keindahan alam bumi. Poin keempat yaitu lokasi bumi di tata surya. Saya kira tadi ini sudah sedikit dibahas
plasmatir, yaitu bumi berada pada jarak ideal dari matahari, eh, cukup dekat untuk menjaga suhu hangat, tetapi tidak terlalu dekat sehingga air tetap cair. Selain itu, Jupiter berperan sebagai pelindung gravitasi. Eh, Planet besar ini menarik asteroid dan komet yang dapat mengancam bumi sehingga mengurangi resiko tabrakan besar. Saya kira itu dari saya. Dilanjutkan oleh teman saya. Makasih. Baik, saya lanjutkan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi tersebut yaitu bahwa kedudukan bumi dalam tata surya sangatlah strategis dan memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan. Bumi terletak di zona laik huni yang memungkinkan air tetap dalam bentuk cair, sebuah syarat mutlak bagi kehidupan. Selain itu, orbit bumi yang hampir melingkar dan kemiringan sumbu rotasinya berperan dalam menciptakan iklim yang stabil dan memungkinkan terjadinya perubahan musim yang seimbang. Jadi, interaksi bumi dengan benda langit lainnya seperti matahari dan bulan sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Karena matahari memberikan sumber energi utama bagi kehidupan, sementara bulan memengaruhi fenomena pasang surut dan stabilitas sumber rotasi bumi. Nah, faktor-faktor lainnya seperti atmosfer bumi yang kaya oksigen dan medan magnet yang melindungi bumi dari partikel bermuatan tinggi dari angin matahari juga berperan besar dalam menjaga kondisi yang kondusif bagi kehidupan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan air, atmosfer yang mendukung kehidupan, medan magnet yang melindungi, serta interaksi dengan matahari dan bulan merupakan elemen-elemen kunci yang membuat bumi menjadi planet yang layak huni dan memungkinkan kehidupan berkembang dengan baik. Nah, itulah tadi kesimpulan dari kelompok 9. Kami akhiri dan kami berikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 9, diucapkan terima kasih. Kita masuk dalam sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, baik itu pertanyaan untuk kelompok 8 atau 9, silakan raise hand. Ya, teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand. Sebelum itu moderator, saya izin tanya berapa mau ditampung pertanyaan, 2 atau berapa? Saya saran 2. Kita lihat dari teman-teman dulu, orang mau bertanya kemana, kelompok 8 atau 9 begitu. Masing-masing pertanyaan untuk kelompok 8 dan 9, 3 pertanyaan ya. Ya, kita lihat pertanyaan pertama dari Muhammad Aldino, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya kepada kelompok 8. Pertanyaan saya mengenai teori Big Bang. Jadi pertanyaanku itu, apa bukti nyata yang bisa kita lihat saat ini pada teori Big Bang ini? Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih buat saudara Aldino. Lanjut pada saudara Brian, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 8. Tadi saya dengarkan ada dibahas itu bumi dari nebula gas. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana proses terbentuknya bumi dari nebula gas dan debu di ruang angkasa pada elemen tersebut. Terima kasih. Ya, kepada saudara Brian, terima kasih. Penanya yang ketiga, Muhammad Rizky Ramadan, dipersilakan.
Oke, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Eh, saya bertanya untuk ke kelompok 8. Dari materi yang kalian sampaikan tadi, ada teori tadi yang yang tidak ada itu. Ada yang mau tanya tentang teori bumi datar. Menurut kalian itu teorinya dari mana dan kenapa banyak orang yang percaya? Baik, itu saja. Oke, terima kasih buat pertanyaan dari Rizky Ramadan. Buat teman-teman yang ingin bertanya, disilakan untuk bertanya di kelompok 9 ya. Untuk saudara Saril Kaseng, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Sarul Kaseng dengan akhiran NIM 169 ingin melontarkan pertanyaan kepada teman-teman kelompok 9. Saya tadi dengar penjelasan Fatir mengenai medan magnet dari bumi. Pertanyaan saya yaitu bagaimana medan magnet di bumi melindungi kita makhluk hidup di bumi dari pancaran sinar ultraviolet. Saya ingin tahu prosesnya. Terima kasih. Ya, untuk saudara Saril Kaseng, terima kasih. Lanjut, saudara dari Andika. Saudara Andika, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya ke kelompok 9 mengenai bulan di bumi. Kenapa bumi tidak memiliki cincin seperti planet Saturnus dan Uranus? Dan kalaupun mempunyai cincin, apa dampaknya terhadap fenomena lingkungan dan kehidupan di bumi? Terima kasih. Ya, terima kasih buat saudara Andika. Lanjut, yang terakhir, dipersilakan Muhammad Rizky. Oh, sudah ya? Oh, mohon Oke, teman-teman baik, terima kasih. tangan jadi persilakan saudara Rizky. Apa suara saya kedengaran jelas? Yes, iya jelas. Soalnya dengan saya ini agak putus-putus ya. Jelas, silakan. Jadi pertanyaan, oke. Baik, jadi pertanyaan saya untuk kelompok 9 mengenai asal usul air di bumi. Nah, jadi meskipun ada banyak teori, ilmuwan masih belum sepakat bagaimana air pertama kali muncul di bumi. Apakah dia berasal dari proses vulkanik di dalam bumi atau dibawa oleh asteroid dan komet es yang menghantam bumi pada masa awal pembentukannya. Terima kasih. Ya, terima kasih buat saudari Rizky. Untuk teman-teman dari kelompok 8 dan 9, kita berikan waktu untuk mencari jawabannya, atau ada dari kelompok 8 dan 9 yang sudah siap untuk menjawab, dipersilakan. Dan juga buat teman-teman yang mengikuti Zoom, jika ingin memberikan jawaban, waktu dan tempat dipersilakan. Namun sebelumnya kita tunggu dulu teman-teman. Iya. Boleh saya jawab pertanyaan dari saudara Brian? Oh iya, dipersilakan. Oke, baik. Tadi pertanyaannya Brian, proses terbentuknya bumi dari nebula gas dan debu di luar angkasa. Jadi proses terbentuknya bumi dari gas nebula ini disebut sebagai teori nebula. Nah, terbentuknya ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu pembentukan nebula surya, di mana sekitar 4,6 miliar tahun lalu awan gas dan debu di luar angkasa atau yang disebut dengan nebula
mulai mengalami kondensasi akibat gaya gravitasi. Nah, nebula ini sebagian besar terdiri dari beberapa elemen berat yang berasal dari supernova sebelumnya. Dan tahap kedua yaitu kondensasi dan pembentukan matahari. Nah, di sini gaya gravitasi menyebabkan nebula berputar dan mengerut membentuk cakram protoplanet. Di pusat cakram, tekanan dan suhu meningkat sehingga nukleosintesis dimulai dan membentuk matahari. Nah, tahap ketiga yaitu pembentukan planetesimal, yaitu partikel kecil dari debu dan gas mulai saling menempel akibat gaya tarik elektronik. Selanjutnya yaitu tahap akresi planetesimal. Planetesimal saling bertabrakan dan bergabung akibat gravitasi, membentuk benda yang lebih besar, termasuk protoplanet. Dan selanjutnya yaitu terakhir pematuh dan menarik material. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan, Brian. Apakah sudah? Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa masuk akal. Ya, Kak. Terima kasih. Permisi moderator. Ya, jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Sultan, Saya dari kelompok 8 ingin menjawab pertanyaan dari Aldino Pratama. Oke, pertanyaan dari Aldino, apa bukti nyata yang bisa kita lihat saat ini mengenai teori Big Bang? Yang pertama itu bukti nyata tentang latar belakang kosmik atau cosmic microwave background atau CMB, yaitu sisa panas dari awal alam semesta. Contohnya itu peta radiasi. Jadi ini dibuat oleh satelit Planck dan bahkan muncul sebagai desisan di TV analog tanpa sinyal. Nah, itu salah satu bukti nyatanya, yaitu TV analog tanpa sinyal. Yang kedua itu eh, alam semesta mengembang, terbukti dari galaksi yang bergerak jauh atau disebut dengan redshift. Contohnya itu pengamatan Hubble melihat galaksi-galaksi semakin jauh seperti galaksi Andromeda. Yang ketiga itu rasio elemen seperti hidrogen dan helium sesuai dengan prediksi, yaitu 75% hidrogen dan 25% helium. Contohnya itu bintang-bintang tua yang menunjukkan rasio ini. Dan yang terakhir itu pola distribusi galaksi yang membentuk struktur seperti jaring kosmik. Ini seperti yang dilihat dari survei Sloan Digital Sky Survey. Terakhir, pengamatan supernova tipe Ia menunjukkan alam semesta itu tak hanya mengembang, tetapi ekspansinya itu makin cepat. Contohnya itu data dari Supernova Cosmology Project yang mendukung keberadaan energi gelap. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Aldino. baik, terima kasih Saudara Rifat. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan atau menyangga jawaban dari teman kita Rifat, dipersilakan. Saya boleh menyangga. Ya, dipersilakan. Dibilang Rifat tadi, alam semesta itu mengembang. Bisa dijelaskan maksudnya mengembang itu gimana sampai galaksi-galaksi terlihat semakin menjauh? Maksudnya apakah ada yang bergerak? Boleh dijelaskan? Tolong. Makasih. Ya, untuk Saudara Rifat, ya persilahkan.
Atau ada dari teman-teman yang ingin menambahkan atau mau menjelaskan pertanyaan dari saudara Aldino? Saya Iqbal, Ya, Kang. dipersilakan. Jadi arti dari mengembang itu kayak jarak antara galaksi-galaksi di alam semesta itu terus bertambah seiring waktu. Jadi bukan galaksinya yang bergerak sendiri, tapi ruang di antara galaksi itu semakin meluas. Jadi kayak contohnya itu bayangkan itu balon yang ditiup. Jadi titik-titik di permukaan balon itu mewakili galaksi. Kayak ketika balon mengembang, titik-titik itu terlihat menjauh selama satu sama lain. Kayak ada biasa itu balon tuh ada titik-titiknya pas kamu orang tiup. Jadi itu kayak mengembang terus kayak berpisah jauh begitu. Jadi itu sama halnya kayak semesta bertambah besar sejak awalnya yang sangat kecil dan padat. Nah, itu salah satu apa dari Big Bang itu sendiri. Jadi seperti itu Aldino. Ya, terima Oke, kasih baik, terima kasih jawaban banyak. dari Rifat. Jika ingin ada yang menambahkan atau menyanggah, Eh, saya ingin menambahkan, ya, silakan. tadi Rifat bilang katanya efek yang ditiup balon yang membuat galaksi mengembang, yang membuat galaksi Andromeda menjauh. Tapi saya pernah membaca bahwa galaksi Andromeda justru mendekat ke galaksi Bima Sakti. Boleh terangkan? Yang saudara Rifat, dipersilakan untuk. Mohon maaf ini bertanya. Iya, dia tadi sudah memberikan pendapatnya, Apa terus dia mengajukan pertanyaan lagi. Atau ada dari teman-teman yang ingin boleh diulang apa menambahkan? Tadi saya dengar kalau Rifat bilang teori Big Bang, bukti dari teori Big Bang adalah menjauhnya galaksi. Terus galaksi yang dimaksud adalah galaksi Andromeda. Saya pernah membaca kalau galaksi Andromeda justru akan bergabung dengan galaksi Bima Sakti jutaan tahun kemudian. Eh, Bagaimana dengan pendapat Rifat tentang galaksi Andromeda yang menjauh? Bagaimana, saudara Rifat? Saudara Sarel Kasing, kenapa mau menambahkan? Oh, maaf moderator. Lupa kasih turun tangan. Iya. Atau ada dari teman-teman yang ingin menjawab dari pernyataan Andika? Dipersilahkan. Mohon maaf pertanyaannya tadi kenapa kena Andromeda yang menjauh kan? Iya. Andromeda yang menjauh atau Andromeda yang mendekati Bima Sakti? Andika. Iya, tadi kan Rifat bilang galaksi Andromeda, contohnya galaksi Andromeda yang menjauh. Dan saya pernah baca bahwa galaksi Andromeda malah justru mendekat dan akan bergabung dengan Bima Sakti. Coba jelaskan kenapa Rifat bilang kalau contoh bukti Big Bang adalah galaksi Andromeda yang menjauh. Oke, kenapa Andromeda itu menjauh? Karena jika kita itu mengamati galaksi-galaksi di luar dari kelompok lokal, mereka itu kayak bergerak menjauh karena ekspansi alam semesta. Jadi ini sesuai dengan ada yang namanya hukum Hubble. Jadi interaksi gravitasi di setiap kelompok itu galaksi kecil seperti kelompok lokal itu lebih dominan sehingga galaksi seperti Andromeda bisa mendekat meskipun alam semesta itu secara keseluruhan itu mengembang. Jadi mungkin ada keliru sedikit. Tadi saya itu Andromeda itu mendekati
bukan karena alam semesta berhenti mengembang, tapi karena gravitasi lokal lebih kuat dalam konteks itu begitu. Semoga kau paham. Ya, terima kasih. Bagaimana Saudara Andika? Oh, berarti dengan adanya pengembangan gravitasi justru membuat galaksi Andromeda mendekat, tetapi karena kekeliruan yang membuat pengucapannya terdengar menjauh, maka tertimbullah pertanyaan. Oke, terima kasih. Iya, Terima kasih. saya tambahkan sedikit karena Andromeda itu kan bergerak itu sebenarnya mendekati Bima Sakti karena memang gravitasi lokal di antara kedua galaksi itu lebih kuat daripada efek ekspansi alam semesta di skala kecil seperti begitu. Ya, begitulah. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang cukup panjang. Baik, untuk kelompok 8 dan 9, jika ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman, dipersilakan. Kelompok 8, kelompok 9, Misi moderator, yes, ya, saya mau menjawab pertanyaan. ya, dipersilakan. Oke, baik, saya dari kelompok 8 mau menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizky Ramadan. Pertanyaannya, dari mana teori bumi datar itu ada dan kenapa bisa banyak orang yang percaya? Teori bumi datar sudah ada sejak zaman kuno karena pengalaman sehari-hari membuat bumi terlihat datar. Beberapa budaya dan teks religius mendukung gagasan ini. Namun, sains modern sudah membuktikan bahwa bulat melalui pengamatan bintang, foto luar angkasa, dan fenomena gerhana. Orang masih percaya bumi datar karena skeptisisme terhadap sains, pengaruh media sosial, kebutuhan merasa berbeda, kurangnya pemahaman ilmiah, dan dukungan komunitas. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih buat saudari Shalom yang telah menjawab pertanyaan dari saudara Rizky. Buat teman-teman, ada yang ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari teman kita Shalom? Jika ada, dipersilakan. Ya, jika tidak ada, apakah saudara Rizky sudah puas dengan jawabannya? Jika belum, Kalau boleh tahu, siapa nama yang pertama kali mencetuskan itu teori? Siapa? ya, terima kasih saudara Rizky. Bagaimana saudari Shalom? Apa ada teman-teman yang ingin menambahkan? Disilakan. Ya, buat kelompok 8, bagaimana? Pertanyaan dari Rizky. Atau sambil menunggu jawaban dari Shalom, apakah ada kelompok 8 atau 9 yang ingin menjawab pertanyaan lain? Dipersilakan. Permisi moderator. Ya. Saya mau menjawab pertanyaan dari Andika Saputra. Ya, dipersilakan. Pertanyaannya tadi tentang kenapa planet bumi tidak memiliki cincin seperti planet Saturnus, dan kalaupun punya, apa dampaknya terhadap lingkungan dan fenomena alam serta kehidupan di planet bumi. Jadi mengapa bumi tidak memiliki cincin itu karena planet bumi itu tidak memiliki cincin karena tidak ada kondisi yang memungkinkan terbentuknya cincin yang stabil di sekitar bumi. Cincin planet terbentuk dari
puing-puing kosmik seperti pecahan bulan yang hancur atau sisa material dari pembentukan planet di sekitar bumi. Gravitasi bulan dan pengaruh matahari mencegah material tersebut membentuk cincin yang stabil. Selain itu, atmosfer bumi akan menarik puing-puing kecil yang terlalu dekat sehingga mereka terbakar atau jatuh ke permukaan. Jadi dampaknya jika bumi, kalau misalnya bumi punya cincin, dampaknya itu yang pertama itu fenomena alam. Jadi fenomena alam yang dipengaruhi itu yaitu pencahayaannya. Cincin dapat memantulkan cahaya matahari, menciptakan malam yang lebih terang di beberapa wilayah. Yang kedua itu cuaca. Cincin dapat mempengaruhi pola cuaca dengan memblokir atau memantulkan sebagian sinar matahari yang mungkin menyebabkan perubahan iklim lokal atau global. Yang kedua itu pengaruh kepada lingkungan. Yaitu debris. Puing-puing dari cincin bisa jatuh ke bumi, menimbulkan ancaman bagi manusia, satelit, atau infrastruktur di orbit rendah. Dan keduanya itu radiasi. Partikel di cincin mungkin memerangkap radiasi sehingga meningkatkan resiko bagi kehidupan di permukaan dan astronot. Seperti kita tahu, kalau kita tidak tahu apa yang terjadi di luar angkasa sana, bisa jadi asteroidnya itu yang jadi cincin mempunyai radiasi. Jadi ke poin selanjutnya itu mempengaruhi kehidupan. Kehidupan di bumi bisa terganggu oleh perubahan iklim atau ancaman dari material yang jatuh dari cincin. Kehidupan biologis yang bergantung pada pola cuaca dan ekosistem tertentu bisa mengalami kepunahan atau migrasi besar-besaran. Jadi kalau mau dilihat perbedaan Saturnus ini, kenapa Saturnus punya cincin dan bumi tidak? Yang pertama itu gravitasinya. Gravitasi Saturnus itu lebih besar tapi seimbang. Sedangkan bumi itu punya gravitasi tapi dia itu terganggu sedikit dengan gravitasi bulan. Terus bumi ini dekat dengan matahari, jadi puingnya itu tidak stabil, tidak membentuk cincin. Terus bumi ini kan punya atmosfer. Kenapa tidak bisa jadi cincin? Karena itu asteroid yang menjadi cincin itu sudah terbakar duluan dengan atmosfer. Saya kira itu saja. Bagaimana dengan jawaban saya? Terima Ya, kasih. terima kasih jawaban dari Muhammad Saudara Razak. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyangga, disilakan. Jika tidak ada yang menyangga dan menambahkan, bagaimana Saudara Andika dengan jawabannya Razak? Apakah sudah sesuai atau sudah puas? Atau belum? Baik untuk jawaban dari Saudara Razak, sangat bagus sekali. Saya ingin menambahkan juga bahwa ada hipotesis bahwa bumi pernah memiliki cincin. Tetapi cincin yang dimiliki bumi ini hanya sementara dan terjadi sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Saat bumi bertabrakan dengan planet yang seukuran Mars bernama Theia. Tabrakan ini menghasilkan cincin yang pada akhirnya akan membentuk bulan yang kita ketahui saat ini. Dan itu terjadi saat bumi belum memiliki kehidupan sama sekali. Tepatnya sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudara Andika dan Saudari Razak. Baik, kita lanjut untuk kelompok 8 dan 9. Saya moderator. Izin menjawab. Iya, dipersilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Rizky. Jadi pertanyaan itu, meskipun ada banyak teori, ilmuwan masih belum sepakat bagaimana air pertama kali muncul di bumi. Apakah berasal dari proses vulkanik di dalam bumi, ataukah dibawa oleh asteroid dan komet es yang menghantam bumi pada masa awal pembentukannya? Nah, baik, saya akan menjawab. Nah, asal-usul air di bumi ini, sebenarnya dia ini masih perdebatan ilmiah.
dan kemungkinan berasal dari kombinasi. Nah, ada beberapa kombinasinya. Itu pertama, proses vulkanik dalam bumi. Nah, ketika bumi itu masih muda, masih ya kayak apel lah gitu. Aktivitas vulkanik yang sangat intens itu melepaskan gas-gas dari interior planet termasuk uap air begitu ya, melalui proses degassing. Nah, uap air ini kemudian terkondensasi dan membentuk lautan di permukaan bumi. Teori ini didukung oleh fakta bahwa bumi memiliki cukup hidrogen di dalamnya untuk menghasilkan air. Yang kedua, asteroid dan komet es. Nah, bumi pada masa awalnya sering dihantam oleh asteroid dan komet yang kaya akan es. Tumbukan ini membawa air ke planet kita. Nah, jadi ada analisis isotop hidrogen pada air di bumi dan pada asteroid tertentu. Jadi dia kayak mendukung kemungkinan bahwa sebagian besar air berasal dari benda-benda luar angkasa. Yang ketiga, kombinasi keduanya. Jadi kombinasi antara proses vulkanik, asteroid, dan komet es. Nah, jadi banyak ilmuwan percaya itu bahwa air di bumi berasal dari kombinasi proses internal vulkanik dan eksternal asteroid atau komet. Air yang berasal dari interior bumi mungkin menjadi sumber utama, sementara air tambahan berasal dari benda-benda lain yang menghantam bumi. Nah, yang keempat, hujan kosmik. Nah, ada teori ini menyebutkan bahwasanya air dapat terbentuk dari interaksi hidrogen dan oksigen di luar angkasa, kemudian menempel pada debu kosmik dan jatuh ke bumi bersama meteoroid. Nah, jadi bisa kita dapat satu kesimpulan dari 4 kombinasi dari perdebatan ilmiah ini, yaitu meskipun belum ada kesepakatan tunggal, kombinasi antara proses vulkanik dan hantaman asteroid atau komet es diyakini sebagai mekanisme utama yang menciptakan cadangan air di bumi. Nah, itu teman-teman, terutama Muhammad Rizky. Oke, terima kasih. Ya baik, terima kasih Saudara Fatir. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, bagaimana Saudara Rizky, Muhammad Rizky, dengan jawaban Saudara Al-Fatir? Ya, saya rasa dengan jawaban tadi ya sudah cukup jelas ya. Itu masih jadi perdebatan. Ada yang bilang kombinasi antara vulkanik dengan komet. Tuh, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Saudara Rizky dan Al-Fatir. Baik, untuk kelompok 8 dan 9, jika ada Izin moderator. iya, dipersilakan. Jadi saya mau menambahkan jawaban dari tadi dari Shalom tentang pertanyaannya Rizky tadi yang terakhir. Jadi siapa yang mencetuskan teori bumi datar itu? Ya, kalau dari saya sendiri sih belum pernah dengar siapa yang mencetuskan itu bumi datar. Tapi kalau dari asumsi-asumsi banyak, apalagi dari budaya-budaya kuno dengan pengamatan sehari-hari. Contohnya itu kayak seperti yang saya baca itu dari bangsa Mesopotamia dan Mesir kuno. Jadi orang menganggap bumi itu sebagai cakram datar yang dikelilingi oleh air. Terus dari kebudayaan India kuno, jadi beberapa teks awal itu menggambarkan bumi sama juga seperti yang pertama. Jadi sebagai cakram yang ditopang oleh hewan seperti gajah atau kura-kura. Ini dari yang kuno-kuno. Terus kenapa orang anggap bumi-bumi itu datar? Kalau menurutku itu yang pertama itu, mohon maaf, orang itu masih keterbatasan ilmu pengetahuan. Jadi tidak ada kayak teknologi-teknologi atau metode-metode ilmiah itu untuk membuktikan bahwa bumi itu datar pada masa itu. Terus dorang itu juga masih percaya dengan mitos. Terus kayak banyak pandangan tentang bentuk bumi berasal dari mitologi dan cerita religius yang menggambarkan dunia sebagai cakram atau dataran yang ditopang oleh kekuatan-kekuatan gaib begitu. Contohnya itu kayak siapa? Tunggu, saya lupa namanya. Kayak Samuel Robotham. Samuel Robotham, kemarin bisa cari di Google.
Jadi dalam sejarah modern itu, teori bumi datar sering dikaitkan dengan kelompok kecil yang disebut sebagai Flat Earth Society yang didirikan itu pada abad ke-19 oleh Samuel Robotham. Jadi dia itu menciptakan gagasan yang berdasarkan investasi literal dari teks-teks agama dan eksperimen yang memang tidak akurat. Jadi teori bumi datar itu kayak tidak ada memiliki dasar ilmiah. Itu melainkan kayak berakal dari pemahaman kuno dengan pengamatan sehari-hari. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih saudara Rifat. Bagaimana untuk saudara Rizky Ramadan? Moderator, Iya. saya izin menambahkan. Oh ya, dipersilakan. Nah, jadi saya ingin menambahkan sedikit teman-teman. Jadi sebelum itu apa yang dikatakan oleh Rifat itu betul adanya karena yang seperti saya baca bahwasanya teori bumi datar itu tidak bisa disebut sebagai teori. Karena kenapa? Sebelum itu teori itu harus dia mempunyai beberapa susunan ilmiah sehingga bisa dikatakan teori. Yang pertama itu opininya harus berdasarkan observasi. Nah, yang kedua dikembangkan menjadi hipotesis, pengujiannya melalui penelitian, keempat dukungan dari bukti yang konsisten, kelima pengakuan oleh komunitas ilmiah, memiliki daya prediksi dan penjelasan yang kuat, dan ketujuh terbuka untuk revisi. Tidak bisa disebut teori atau sebagai asumsi saja, yaitu tidak bisa. Nah, tidak berdasarkan bukti ilmiah. Jadi tidak ada yang bisa membuktikan bahwasanya itu bumi itu datar gitu ya. Tidak ada yang foto dari luar angkasa ataupun ya itu hanya sebagai anggapan. Yang kedua, dia tidak memenuhi kriteria teori ilmiah, yang dimana itu kriteria teori ilmiah itu dapat diuji falsifiabilitasnya, direplikasi dan bisa dijelaskan secara konsisten. Tapi ternyata ini tidak. Nah, ternyata teori bumi datar ini bersifat opini saja atau keyakinan orang-orang. Jadi tidak bisa disebut sebagai teori begitu. Jadi hanya anggapan. Jadi tidak ada yang tahu siapa yang mencetuskan pertama kali ini teori, tidak ada. Tidak ada namanya, kayak seperti teori Darwin. Karena teori Darwin kan itu ada namanya, dia Darwin. Dia menemukan pertama kali teori tentang manusia berasal dari kera gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat saudara Fatir. Gimana saudara Rizky? Atau ada dari teman-teman yang ingin menambahkan? Persilakan. Jika tidak ada, saudari Rizky, bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Berarti itu berasal dari pemikiran orang kuno, pemikiran orang banyak begitu. Iya, betul. Kalau misal ada orang yang percaya sekarang di zaman sekarang itu berarti antek-antek yang anti sains gitu. Baik, rasa sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih saudara Rizky. Buat kelompok 8 dan 9, jika ingin menjawab pertanyaan, dipersilakan. Izin moderator. Ya, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Saya dari kelompok 9 akan menjawab pertanyaan dari Sahril. Di mana pertanyaannya itu jelaskan mengenai proses medan magnet di bumi melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet yang ekstrim atau badai matahari. Oke, medan magnet bumi atau magnetosfer berfungsi sebagai pelindung bagi makhluk hidup dari radiasi berbahaya seperti sinar ultraviolet ekstrim dan badai matahari. Nah, proses ini terjadi karena medan magnet bumi membelokkan partikel bermuatan tinggi dari angin matahari. Mencegah mereka mencapai atmosfer bumi. Selain itu, lapisan ozon di atmosfer menyerap sebagian besar sinar UV. Bersama-sama, medan magnet
dan lapisan ozon melindungi kita dari dampak berbahaya radiasi matahari. Saya rasa saja moderator, terima kasih. Terima kasih buat saudari Elkelita. Untuk teman-teman, jika ingin menambahkan atau menyanggah, dipersilakan. Jika tidak ada, bagaimana Saudara Saril? Apakah jawabannya sudah? Terima kasih atas jawabannya dari kelompok 9. Saya sudah paham dan rasa penasaran saya sudah terjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut buat kelompok 9 dan 8. Jika masih ada pertanyaan belum dijawab, dipersilakan. Sudah ya, sudah semua. Untuk kelompok 8 mungkin semua pertanyaan sudah terjawab. Ya. Ya, kenapa Saudara Arifin? Saya boleh bertanya kah? Ya, tunggu dulu. Apakah dari kelompok 8 dan 9 sudah menjawab semua pertanyaan? Sudah menjawab semua pertanyaan. Ya. Yang bertanya apakah jawabannya sudah dijawab? Saya rasa sudah semua. Baik, kita masih ada waktu sedikit. Ya, Saudara Arifin dipersilakan jika ingin bertanya. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk moderator. Saya ini ingin bertanya kepada terserah antara kelompok 8 atau kelompok 9. Saya ini penasaran. Jadi pertanyaan saya ini, apakah ada di luar angkasa terdapat planet lain seperti bumi yang seperti memiliki keseimbangan oksigen, suhu yang mendukung untuk kehidupan, dan sumber daya pangan yang memungkinkan kita untuk hidup di sana. Jadi itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih Saudara Arifin. Buat kelompok 8 dan 9, atau teman-teman jika ingin menjawab, waktu dan tempat dipersilakan. Saya juga ingin bertanya buat kelompok 8 dan 9. Pertanyaannya, kita kan punya agama, jadi kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa bumi itu diciptakan Tuhan, ada prosesnya, ada langkah-langkahnya. Ya, jadi pertanyaan saya, tanggapannya kelompok 8 dan 9 tentang bumi itu terbentuk sendiri. Kan seperti yang kita tahu kan bumi diciptakan, ada penciptanya. Jadi apa tanggapannya teman-teman tentang bumi itu tercipta sendiri? Terima kasih. Permisi moderator. Ya. Saya mau jawab pertanyaan Arifin tadi. Oh ya, dipersilakan. Pertanyaan Arifin tadi, pokoknya yang saya tangkap itu apakah ada planet di luar bumi yang layak huni? Itu yang saya tadi, yang saya dengar tadi. Jadi sebenarnya dari yang saya biasanya nonton ini, yang biasa saya nonton di YouTube, biasanya para ilmuwan itu belum menemukan planet yang di luar bumi yang pasti layak huni, tetapi itu ada beberapa kayak kandidat begitulah yang cukup menjanjikan bisa dihuni. Ada beberapa kandidatnya, yaitu kayak planet Proxima Centauri B, ya dia itu berjarak sekitar 4,24 tahun cahaya dari bumi. Jadi kenapa bisa dibilang kandidat? Karena di planet itu ada tantangan, yaitu aktivitas bintang induknya sangat aktif yang dapat mengancam atmosfer planet. Jadi istilahnya kayak bintang induknya itu, kalau kita di tata surya kita ini kan bintang induknya kita itu kan matahari. Nah, kalau di sana itu bintang induknya terlalu aktif, jadi pancaran radiasinya itu lebih kencang begitulah. Terus ada planet kedua yaitu Kepler.
452b. Di ini planet ini dijuluki sepupunya Bumi, berjarak 1.400 tahun cahaya. Dia itu orbitan itu bintang, tapi dia lumayan mirip lah kayak matahari. Tapi dia punya tantangan karena manusia tidak bisa belum pasti tinggal di situ karena usianya jauh lebih tua, sehingga kondisi atmosfernya itu mungkin kurang mendukung. Ya, kita sendiri karena kita tahu itu atmosfer itu kan melindungi bumi dari pancaran bintang yang seperti matahari. Ya, jadi ada planet ketiga lagi, itu Terapis. Eh, Terapis ini eh, lumayan dekat jaraknya sih, kayak sekitar 40 tahun cahaya lah dari bumi. Dia ini memiliki ukuran dan kondisi yang memungkinkan air cair di permukaannya, tapi tantangannya bintang induknya adalah bintang Katai Merah yang cukup aktif. Jadi saya kira itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih Saudara Razak. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah, dipersilakan. Permisi moderator, Ya, saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari siapa? Abdul Razak. Saya rasa betul sih yang dibilang Abdul Razak tadi. Yang dijelaskan tadi itu termasuk salah satu misi dari Kepler dengan TESS. Jadi salah satu alasan itu kenapa kita harus mencari planet mirip seperti bumi, karena kita tahu kehidupan di bumi itu sangat bergantung pada kondisi yang stabil, kayak harus ada air, terus harus mengandung oksigen, terus suhu yang tidak ekstrim. Jadi para ilmuwan itu menggunakan teleskop dengan teknologi teknologi canggih untuk mencari memang planet yang memiliki ciri-ciri serupa, kayak kayak yang sempat dibicara-bicarakan di media-media sosial, kayak planet-planet Mars itu ya. Jadi planet Mars dianggap sebagai planet yang mirip seperti bumi di seluruh tata surya, meskipun banyak perbedaannya. Kayak seperti ini penjelasan singkatnya kenapa Mars itu mirip dengan bumi. Jadi di Mars itu memiliki panjang hari yang hampir sama dengan bumi, jadi sekitar 24,6 jam, sehingga perbedaannya itu tidak terlalu jauh dengan bumi. Terus di Mars itu juga memiliki musim, jadi musim seperti bumi, karena planet Mars ini memiliki kemiringan sumbu yang mirip dengan bumi, berarti ada perubahan suhu sepanjang tahun, meskipun musim di Mars musim di Mars itu jauh lebih ekstrim daripada bumi. Terus dipercaya juga di Mars itu ada air. Jadi eh, seperti ada sungai kering, danau, dan lapisan es di Kutub, walaupun saat ini Mars sebagian besar berada dalam bentuk es. Ini menunjukkan bahwa Mars pada waktu dulu itu mungkin memiliki kondisi yang mirip-mirip dengan bumi. Terus juga Mars itu memiliki atmosfer gitu. Cuman dari kesamaan itu ada juga perbedaan-perbedaannya, kayak suhu tadi tuh saya jelaskan, suhu yang pertama, yang kedua musim. Suhu di bumi itu rata-rata kan minus 60 derajat Celcius. Sedangkan di Mars itu minusnya itu mencapai sekitar eh, 125 derajat Celcius. Jadi di kutub pada musim dingin. Terus yang kita dilintasi garis khatulistiwa itu sekitar cuma 20 derajat Celcius yang di khatulistiwa. Terus atmosfernya juga. Dan untuk perbedaannya itu juga di gravitasi. Terus Mars itu memiliki gravitasi yang lebih rendah, sekitar 38% dari gravitasi bumi, yang berarti itu berat badan kita di Mars itu hanya sepertiga dari berat badan di bumi. Jadi kita bisa memantul sedikit lebih tinggi. Terus radiasi juga. Terus Mars itu tidak memiliki medan magnet,
yang kuat seperti bumi sehingga tidak ada perlindungan dari radiasi matahari yang berbahaya. Ini salah satu tantangan kenapa kita belum boleh tinggal di Mars. Nanti kita bakar. Jadi seperti itu penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Rifat yang sudah menambahkan. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah, jika tidak ada, apakah Saudara Arifin sudah puas dengan jawabannya? Jadi yang bisa saya tangkap tadi, kalau ternyata ada beberapa planet yang memungkinkan bisa hidup. Kondisinya itu hampir sama seperti bumi. Walaupun belum 100% pasti bisa dihuni karena seperti tadi mungkin di samping sisi sudah bisa layak huni, seperti mungkin sumber pangannya sudah memungkinkan, tetapi di samping sisinya suhunya itu tidak memungkinkan untuk manusia hidup. Tapi setidaknya rasa penasaran saya sudah hilang. Saya ucapkan terima kasih kepada penjawab. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Baik, kelompok 8 dan 9 yang ingin menjawab pertanyaan dari saya sendiri. Jika ada, dipersilahkan. Kelompok 8 dan 9 ingin menjawab. Ya, jika ada atau dari teman-teman yang lain menjawab pertanyaan. Saya moderator. Ya, pada Saudara Al-Fatih, persilakan. Baik, itu tanggapan dari saya mengenai bumi terbentuk sendiri. Jadi menurut saya bumi itu tidak terbentuk sendiri. Itu menurut saya. Karena kenapa? Pasti dalam pembentukan suatu alam semesta atau dimensi tidak menutup kemungkinan itu mereka itu pasti ada yang bentuk gitu ya. Kayak seumpamanya tumbuhan gitu. Saya ibaratkan tumbuhan itu tidak akan tumbuh jika tanahnya itu kayak seumpamanya kering lah. Toh tidak akan tumbuh sendiri kecuali ada yang membentuknya gitu ya. Kecuali tanahnya digaruk dulu, diberikan air, baru ditanamkan, baru dipupuk, barulah tumbuh. Nah, itu analogika sederhananya dari pembentukan suatu alam semesta itu. Jadi dia tidak terbentuk sendiri, jadi ada yang bentuk. Nah, akan tetapi yang bentuk ini pasti subjektif. Nah, besar lagi pembahasannya ini. Jadi tinggi lagi pembahasannya ini. Jadi subjektif teman-teman. Jadi terserah kalian sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Entah itu si agamanya ini yang percaya kalau ini yang ciptakan, ini entah itu apa. Intinya suatu hal yang kita tidak lihat akan tetapi itu sudah tertulis dalam suatu kitab kah apakah. Nah, itu menurutku ya kita harus percaya gitu. Jadi kesimpulan saya, bumi itu tidak terbentuk sendiri. Nah, sama seperti teori Big Bang kan, bumi itu pada mulanya alam semesta itu satu. Kemudian orang itu
apa itu kayak terbentur itu langsung pecah semua planetnya. Jadi ya mereka berhamburan. Ya baru ada prosesnya pembentukan bumi juga. Itu. Terima kasih. Itu menurut saya. Ya, terima kasih buat saudara Al-Fatir. Untuk teman-teman yang lain, jika ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari Saya ingin Al-Fatir, menambahkan. ya dipersilakan Saya ingin saudara menambahkan Rifat. sedikit. Jadi yang dibilang Fatir itu betul. Sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah pencipta segala sesuatu, termasuk bumi dan seluruh alam semesta. Kayak bukan berarti itu berarti teori bumi terbentuk sendiri itu berasal dari pendekatan ilmiah. Contohnya tadi itu seperti yang dijelaskan Fatir tadi itu, yang mungkin kelompok khusus jelaskan juga tentang teori Big Bang. Maka dari itu tadi makanya saya bilang sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah pencipta segala sesuatu termasuk bumi dan seluruh alam Boleh. semesta. Jadi ya, keyakinan ini berdasarkan wahyu dalam kitab suci yang menegaskan kekuasaan Tuhan dalam menciptakan dunia. Jadi meskipun sains yang memberikan penjelasan rasional mengenai bagaimana terbentuknya alam semesta, mungkin hal tersebut berarti meniadakan Tuhan. Justru kita bisa melihat keagungan Tuhan dalam keteraturan hukum alam yang dijelaskan oleh sains. Jadi kesimpulan dari saya itu, sains dengan agama itu bukan bertentangan tapi saling melengkapi begitu. Oke, terima kasih jawaban dari saudari Rifat. Buat teman-teman kelompok 9 dan 8, jika masih ada, persilakan. Itu sudah. Jika tidak ada lagi, ya saya pribadi sudah merasa cukup atas jawaban dari Al-Fatir dan Rifat. Maaf sebelumnya, Mem, kita ada MK, Mem, di kampus jam 3 pas. Boleh kita akhiri cepat, Mem, karena kami masih di rumah, Mem. Oke. Jadi saya tergantung moderator, dari moderator mempersilakan penanya, jadi kita mengikut saja ya. Oke. Oke. Ya, jadi adik-adik terima kasih sudah bergabung ya. Mungkin tadi jawaban-jawabannya menurut saya, karena kita bukan pakar fisika, ya, jadi kita hanya berteori saja atau berargumen saja gitu ya. Tapi kalau untuk kebenarannya secara empirisnya mungkin kita bisa serahkan ke astronom ya atau ahli fisika ya, karena penjelasan-penjelasan tadi mungkin ada berkaitan atau bisa dikatakan ya benar gitu ya, tapi mungkin lebih tepatnya gitu ya kita belum bisa eh, apa ya, jawaban-jawaban tadi itu sebenarnya belum bisa itu yang kita pakai gitu ya. Jadi disclaimer aja gitu ya, karena untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan kalian itu sebenarnya butuh dukungan atau background fisika yang bagus gitu ya, terkait kayak gravitasi dan lain sebagainya gitu. Tapi saya acungi jempol, kalian semuanya tadi sudah banyak yang bertanya dan juga banyak yang menjawab juga gitu ya. Dan sumber-sumber lain tentunya banyak, kalian bisa eksplor kembali gitu ya. Saya juga di sini sambil melihat sumber di sini gitu ya. Dan itu tadi apresiasi bagi saya ke kalian sudah menjelaskan dengan lebih sederhana gitu ya. Karena kalau saya yang menjelaskan mungkin agak lebih ribet karena itu tadi backgroundnya harus ada fisikanya dan harus ada prinsip-prinsip sainsnya gitu ya. Oke, ada dua orang yang tidak saya kasih hadir sama seperti pekan sebelumnya. Ada dua orang ya. Sepertinya ada siapa tadi tuh? Rivaldi sama Karen ya. Sisanya semuanya sudah saya kasih hadir. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak adik-adik sudah bergabung. Mungkin bisa prepare untuk mata kuliah kalian yang lain. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebutan. Dan semoga selamat sampai di kelas dan sampai di rumah juga ya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you.